Coba bayangkan skenario ini sebentar. Ada sebuah delegasi diplomatik tingkat tinggi. Mereka baru aja lepas landas setelah ikut negosiasi perdamaian yang ya sangat alot lah di sebuah negara pihak ketiga. Betul. Dan tiba-tiba di tengah penerbangan, kapten pesawatnya mematikan semua sistem komunikasi radio. Iya, dimatikan total. Terus rute penerbangannya itu dibelokkan secara drastis tanpa ngasih tahu menara pengawas manapun. Dan mereka ini nggak lagi menghindari cuaca buruk loh. Sama sekali nggak. Mereka bermanuver dalam keheningan di udara murni karena mereka yakin pihak yang baru aja duduk di seberang meja perundingan mereka itu lagi ngirim rudal buat meledakkan pesawat mereka di langit. Kedengarannya memang kayak fiksi dari novel techno-thriller ya. Tapi faktanya, ini adalah insiden nyata yang terekam dalam materi yang mau kita bahas hari ini. Ketidakpercayaan dalam diplomasi itu udah mencapai titik nadir, sampai-sampai negosiator ngerasa nyawa mereka terancam sesaat setelah keluar dari ruangan. Bener banget. Dan disitulah kita bakal memulai sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita bakal ngebongkar apa sih yang sebenarnya menggerakkan roda gigi konflik geopolitik yang lagi mendidih antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ya, dan sumber panduan kita hari ini adalah transkrip wawancara video yang sangat ekstensif dari pakar hubungan internasional John Mearsheimer. Video ini diunggah oleh saluran Sleep Tide Audio. Peristiwa, kita mau ngebedah mekanismenya. Kayak, kenapa sih keunggulan militer absolut tiba-tiba macet? Terus, gimana satu selat kecil bisa menyandera ekonomi global? Sampai ke drama tarik ulur kepentingan di ruang-ruang kekuasaan yang menyabotase perdamaian dunia itu sendiri. Betul. Kami ingin Anda yang lagi dengerin ini dapat peta utuhnya. Biar Anda paham gimana keputusan di tingkat elit ini beresonansi langsung pada stabilitas dunia kita. Tapi tunggu, sebelum kita menyelam lebih jauh, ada satu fondasi penting yang harus kita sepakati dulu. Oke, silakan. Materi sumber dari wawancara Mearsheimer ini memuat pandangan politik yang sangat tajam, sensitif, dan mewakili sisi tertentu dari spektrum geopolitik yang lagi berbenturan keras. Jadi, peran kami di sini murni sebagai analis teks. Sepakat. Kami sama sekali tidak memihak, tidak memvalidasi, dan nggak mendukung agenda politik manapun dari pihak-pihak yang kita sebutkan nanti. Tujuan kita murni membedah argumen yang ada di transkrip ini. Ya, supaya Anda, pendengar kita, bisa melihat secara objektif ya, gimana logika atau bahkan ketiadaan logika itu bekerja di balik layar konflik ini. Tepat sekali. Oke, mari kita mulai dari satu klaim sentral yang dilemparkan Mearsheimer. Dan ini, buat banyak pengamat mungkin kedengarannya sangat berlawanan dengan insting kita selama ini. Klaim soal kegagalan militer itu ya? Iya, dia menyatakan kalau dinilai dari tujuan objektifnya, AS dan Israel itu udah gagal secara militer. Bahkan Mearsheimer menyimpulkan kalau Iran yang saat ini lagi pegang kendali. Itu pernyataan yang cukup berani memang. Nah, ini yang mengganjal banget buat saya. Kita kan selama ini selalu dicekoki narasi kalau militer AS itu punya superioritas absolut, anggaran terbesar, teknologi paling mutakhir. Secara logika, kenapa mereka nggak pakai aja kekuatan penuh itu? Kenapa mesin militer raksasa ini malah kelihatan lumpuh? Karena peperangan modern itu sifatnya udah nggak linear lagi. Mearsheimer membedang ilusi kekuatan ini dengan membaginya ke dalam 3 instrumen tradisional militer AS, udara, darat, dan laut. Oke, kita bahas dari udara dulu. Kalau kita lihat instrumen udara, AS memang mendominasi. Tapi Mearsheimer mencatat kalau kampanye udara ini sebenarnya udah mencapai batasnya. AS mulai kehabisan apa yang dia sebut sebagai senjata butik. Tunggu dulu, senjata butik? Maksudnya amunisi presisi tinggi yang harganya mahal itu kan? Rudal pintar yang bisa masuk ke jendela gedung spesifik? Iya, betul. Tapi kok bisa kehabisan? Maksud saya, Amerika itu kan pabrik senjata dunia. Tinggal bikin lagi dong. Nggak segampang itu. Masalahnya ada di rantai pasok dan produksi. Senjata butik ini bukan kayak peluru artileri biasa yang bisa dicetak massal dalam hitungan jam. Oh, karena teknologinya ribet ya? Sangat ribet. Ini sistem persenjataan bernilai jutaan dolar per unit. Isinya microchip yang sangat kompleks dan material khusus. Butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun buat memulihkan stok yang udah terkuras habis di kawasan tersebut. Wow, bertahun-tahun. Ya, dan ketika stok ini menipis, opsi militer AS jadi sangat terbatas. Mereka cuma punya pilihan sulit, berhenti menyerang atau beralih pakai bom konvensional.
bom bodoh istilahnya untuk menghajar infrastruktur sipil Iran. Nah, kalau mereka milih opsi menghancurkan infrastruktur sipil, kayak jembatan atau fasilitas energi sipil, itu kan bakal memicu reaksi berantai yang masif banget. Iran nggak bakal diam aja ngelihat kotanya diratakan. Bener. Mereka punya kapasitas balasan yang ngeri. Kayak menutup seluruh Laut Merah atau menghujani fasilitas minyak Arab Saudi, itu bakal langsung ngeruntuhin suplai energi global. Jadi ibaratnya, opsi udara ini udah mentok karena mencoba memadamkan api pakai bensin, malah nyambar kemana-mana. Analogi yang pas. Dan itu bawa kita ke instrumen kedua, opsi darat. Lewat jalur darat. Mearsheimer menepis ini sepenuhnya. Dia bilang ini kemustahilan strategis. Secara matematis, AS nggak punya jumlah pasukan tempur yang cukup di sana buat melakukan invasi skala penuh. Lagi pula geografi Iran tuh kan gila banget ya. Betul, dikelilingi pegunungan yang sangat sulit ditembus dengan kedalaman strategis yang luar biasa. Makanya sumber kita bilang invasi darat itu murni langkah bunuh diri taktis yang pasti gagal. Oke, jadi udara tertahan, masalah rantai pasok. Darat mustahil karena geografi dan logistik. Berarti tinggal satu dong, instrumen laut. Nah, disinilah kebuntuan yang paling kelihatan nyata. Taktik AS beralih ke angkatan laut, mencoba menerapkan blokade. Logikanya kan memutus urat nadi ekonomi lawan secara perlahan. Tapi efektif nggak tuh? Sayangnya enggak. Mearsheimer menggarisbawahi kalau taktik blokade ini terbukti nggak mempan buat memaksa penyelesaian yang menguntungkan AS dan Israel. Malah, blokade ini menciptakan perang gesekan yang dampaknya bocor kemana-mana. Nah, ini poin di mana Anda yang lagi dengerin ini harus mulai benar-benar perhatiin. Kenapa begitu? Karena ketika militer konvensional udah buntu, perangnya itu nggak berhenti. Perangnya bermutasi. Strateginya bergeser dari ngehancurin pangkalan militer, jadi ngehancurin tulang punggung ekonomi. Dan efek rambatannya itu bakal langsung kerasa ke harga barang-barang di rak swalayan tempat Anda belanja. Ya, itu sangat masuk akal. Mengingat jalur militer menemui jalan buntu, sumber kita menyoroti pergeseran fokus ke strategi baru yang namanya Operation Economic Fury atau Operasi Kemarahan Ekonomi. Ini secara vokal didorong oleh tokoh-tokoh kayak pejabat AS Mike Waltz. Kalau kita bedah konsep yang ditawarkan Waltz ini, dasarnya itu adalah filosofi escalate to de-escalate. Eskalasi untuk mencapai deeskalasi. Maksudnya, naikin tensi setinggi mungkin biar musuhnya nyerah. Persis, teorinya tuh Anda harus menekan pihak lawan dengan rasa sakit ekonomi dan struktural yang sebrutal mungkin. Misalnya dengan melegitimasi pengeboman ke infrastruktur kelistrikan Iran. Alasannya infrastruktur itu dijalankan sama Garda Revolusi Iran. Jadi mereka mikir, kalau listrik mati dan ekonomi hancur, rakyatnya menderita, terus Iran bakal terpaksa bertekuk lutut minta damai gitu? Iya, itu logikanya. Bahkan Waltz ini menepis argumen yang bilang kalau menargetkan fasilitas sipil itu kejahatan perang. Dia menganggap kekhawatiran itu konyol. Tapi, tunggu dulu. Secara psikologis, strategi ini kan punya cacat logika yang fatal banget. Gimana tuh? Kita ngomongin insting paling purba dari pertahanan suatu negara loh. Kalau ada pihak asing yang secara terang-terangan menargetkan eksistensi dan kelangsungan hidup Anda kan nggak bakal angkat tangan terus nyerah. Pasti bakal ngelawan habis-habisan. Bener. Anda bakal ngerespons dengan semua yang Anda punya. Dan Mearsheimer ini brilian banget nangkep fenomena ini. Dia bilang, bagi Iran, AS, dan Israel, itu mewakili ancaman eksistensial mutlak. Jadi bukannya ngibarin bendera putih, Iran itu meminjam bahasa Mearsheimer, bakal bertarung layaknya anjing liar yang tersudut. Demi bertahan hidup ya. Dan kesalahan kalkulasi dari penganjur Operation Economic Fury ini adalah mereka gagal paham soal kerentanan sistemik. Mereka kira eskalasi itu cuma berdampak satu arah. Padahal kan enggak. Enggak sama sekali. Mearsheimer menekankan kalau Iran justru diuntungkan kalau eskalasi dinaikkan. Kenapa? Karena struktur ekonomi internasional kita saat ini itu rapuh banget. Kalau AS mukul fasilitas energi Iran, Iran tinggal balas melumpuhkan jalur energi dunia. Makanya sumber kita pakai perumpamaan yang kuat banget di sini. Ekonomi global saat ini tuh diibaratkan kayak kapal Titanic yang lagi meluncur menuju gunung es. Nah, dan strategi Operation Economic Fury ini ibaratnya malah nambahin kecepatan mesin kapal pas gunung esnya udah kelihatan jelas di depan mata. Gila. Dampak hancurnya rantai pasokan ini nggak cuma sekedar ramalan loh. Ini udah dibantah keras sama tokoh politik AS lain di transkrip kita, yaitu anggota Kongres Rohana.
Ah iya, Rohana. Dia bereaksi keras kan soal ini? Betul. Dia nolak mentah-mentah gagasannya Mike Waltz. Dia bilang, escalate to de-escalate ini pada prakteknya bakal jadi escalate to devastation, atau eskalasi menuju kehancuran total. Rohana ini ngasih ilustrasi nyata yang langsung mukul kelas pekerja ya. Dia memproyeksikan kalau taktik ini dijalanin, harga bensin di sana bisa meroket dari $2,3 jadi $4 per galon. Itu lonjakan yang luar biasa untuk ukuran sana. Belum lagi soal moralnya. Karena nyorotin betapa ironisnya ketika Paus Fransiskus aja sampai harus ngeluarin teguran keras ke AS soal resiko kejahatan perang kalau mereka sampai nekat ngebom pembangkit listrik sipil. Ya, itu tamparan keras secara diplomatik. Jadi, biar saya rangkum kejanggalan ini. Strategi utama yang diusulkan buat mengamankan posisi AS justru diproyeksikan bakal melumpuhkan ekonomi AS sendiri dan mengisolasi mereka secara moral dari komunitas internasional. Terdengar kontraproduktif kan? Banget. Pertanyaan besarnya, kalau ini udah jelas-jelas jalan menuju bunuh diri ekonomi, kenapa ide gila ini tetap digulirkan? Nah, buat ngejawab anomali itu, kita harus narik lensa kita dari Timur Tengah ke medan politik di Washington. Logika kebijakan luar negeri itu sering banget dibajak sama realitas politik domestik. Politik internal mereka sendiri ya? Betul. Inilah yang di sumber kita disebut sebagai dilema sang presiden. Dalam hal ini, Donald Trump. Analisis Mearsheimer nunjukin kalau di level pribadi dan rasional, Trump itu sangat sadar akan ancaman kehancuran ekonomi global ini. Berarti insting aslinya pengen ngerem dong? Iya, insting naluriahnya adalah segera menghentikan konflik. Dia pengen mademin api secepat mungkin karena dia tahu resesi ekonomi itu bakal ngehancurin warisan politiknya. Tapi masalahnya tangannya terkunci. Terkunci oleh faksi yang ditranskrip ini secara belak-belakan disebut sebagai lobby. Lobby yang sangat kuat. Jaringan tokoh-tokoh neokonservatif dan kekuatan pro-Zionis di lingkar dalam pemerintahannya sendiri. Ada nama-nama kayak Jared Kushner, Steve Witkoff, sampai Mike Waltz tadi, yang disebut mendikte arah kebijakan. Buat pendengar yang mungkin belum terlalu familiar sama cara kerja pemikiran neokonservatif, kelompok ini tuh beroperasi dengan satu asumsi kaku. Asumsi apa itu? Bahwa kalau Amerika mundur dari konflik militer, itu adalah pertunjukan kelemahan yang bakal memicu keruntuhan hegemoni global. Jadi walaupun ekonomi dunia udah menjerit, Israel dan para pendukung garis keras di Washington ini maksa Trump buat nggak nginjek rem dan terus ngegempur Iran. Berarti ada tarik-menarik yang parah di dalam Gedung Putih. Presidennya ditarik oleh urgensi nyelamatin ekonomi, tapi di sisi lain diikat sama sekutu politik terkuatnya. Betul. Dan konsekuensi dari skizofrenia kebijakan ini sampai bikin bingung pendukung setia mereka sendiri loh. Sumber kita ngasih satu anekdot yang sangat kuat buat mengilustrasiin keputusasaan ini. Soal Tucker Carlson kan? Iya, Tucker Carlson, figur media konservatif yang pengaruhnya sangat masif. Dia secara publik mengungkapkan penyesalan dan rasa bersalahnya. Dalam sebuah percakapan sama saudaranya, dia minta maaf karena udah dukung dan ngampanyein Trump di pemilu 2024. Wow, kita harus cerna ini baik-baik. Tucker Carlson minta maaf itu bukan karena ngeritik pajak atau urusan domestik ya. Bukan. Dia ngerasa bersalah karena narasi kampanye Trump awalnya itu kan anti-intervensi. Janji buat ngentiin perang-perang tanpa akhir, tapi begitu masuk ke ruang oval, lobi neokonservatif ini berhasil menucuti semua janji anti-neokonservatif itu. Iya, itu bukti nyata kalau strategi geopolitik negara adidaya seringkali bukan hasil dari kalkulasi rasional Departemen Pertahanan. Melainkan produk dari siapa yang paling kencang bisa nekan tombol politik sang presiden, gitu kan? Tepat. Dan sayangnya, implikasi dari pembajakan kebijakan ini nggak cuma kerasa di perbatasan Amerika aja. Merembet kemana-mana pasti. Kekacauan di Washington ini secara harfiah menyabotase satu-satunya jalan keluar yang tersisa, yaitu diplomasi internasional. Dan ini ngebawa kita ke analisis soal apa yang sebenarnya terjadi di meja perundingan di Islamabad. Islamabad? Kalau Anda mau lihat contoh nyata gimana diplomasi dikhianati dari dalam, Islamabad ini studi kasus yang paling gila. Sangat tragis. Awalnya, dilaporkan kalau Trump udah ngasih lampu hijau buat draft proposal perdamaian 10 poin yang diajukan Iran. Dan proposal ini bagus banget kan isinya?
Sangat komprehensif, mencakup komitmen gencatan senjata penuh di Lebanon. Artinya, penghentian permusuhan terhadap militer Lebanon, warga sipil, dan faksi Hizbullah. Semuanya udah mau sepakat. Udah kayak angin segar yang ditunggu-tunggu dunia. Draft udah di atas meja. Terus gimana ceritanya bisa hancur lebur gitu aja? Jawabannya ada pada aktor yang dikirim ke sana, J.D. Vance, yang bertindak sebagai negosiator utama AS. Menurut transkrip kita, dinamika di ruang perundingan itu berubah jadi sangat absurd. Absurd gimana? Dilaporkan kalau setiap kali negosiasi nyampe di poin di mana Vance cuma perlu bilang ya atau tidak buat ngunci kesepakatan, dia malah nunda. Dia ngangkat teleponnya dan ngontak Washington atau Tel Aviv. Wah, bolak-balik minta izin. Iya, dan setelah dapat instruksi dari telepon itu, Vance balik ke meja perundingan dan secara sepihak mengubah parameter negosiasinya. Dia buang draft 10 poin tadi dan kembali maksain tuntutan maksimalis 15 poin milik Amerika Serikat. Astaga. Coba kita perjelas situasinya buat yang dengerin. Ini tuh bukan kayak tawar-menawar di pasar. Ini tuh perundingan tingkat tinggi. Taruhannya nyawa dan ekonomi global. Ibaratnya Anda udah nyetujuin semua draft kontrak, tapi sepersekian detik sebelum tanda tangan, pihak lawan ngehapus semua klausulnya dan masukin tuntutan baru yang mengharuskan Anda menyerah tanpa syarat. Gila nggak sih? Secara diplomatik, itu cara paling cepat buat bikin pihak lawan marah dan walk out dari ruangan. Benar. Tapi, dari semua dokumen ini yang paling bikin saya terperanjat itu justru manuver soal blokade Selat Hormuz di pertengahan April. Bisa tolong dibedah nggak? Di mana letak kegagalan logikanya di insiden itu? Insiden tanggal 17 April itu memang puncak dari hilangnya koherensi strategis. Dilaporkan kalau negosiator sebenarnya hampir aja mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Hizbullah. Oke. Dan syarat yang ditawarin Iran ini sangat menggiurkan buat ekonomi global. Kalau gencatan senjata ini disetujui, Iran bakal mencabut blokadenya dan ngebiarin kapal-kapal komersial melintasi Selat Hormuz lagi. Wah, itu kan solusi yang ditunggu-tunggu. Rasional banget. Sangat rasional, tapi tebak apa yang terjadi besok paginya? Kebijakan Washington berbalik 180 derajat. Trump menolak untuk mencabut blokade militer Amerika sendiri terhadap Selat Hormuz. Tunggu. Biar saya pastikan saya paham ironinya di sini. Amerika ini kan lagi menderita karena harga bensin meroket tajam ya. Betul. Mereka butuh banget Iran buat ngizinin minyak global lewat selat itu. Tapi, di saat yang bersamaan, Amerika sendiri ngotot mempertahankan blokade angkatan laut mereka yang nahan kapal-kapal di sana. Tepat sekali. Itu adalah kontradiksi yang absolut. AS maksa Iran buat buka jalan, tapi AS sendiri nolak nyingkirin kapal-kapal pemblokadenya. Itu kan nggak masuk akal. Nah, kegagalan nalar inilah yang dieksplorasi Mearsheimer. Kalau Anda nolak buat nurunin senjata di pos pemeriksaan yang netral, pihak musuh juga nggak punya insentif buat buka gerbang dari sisi mereka. Ya jelas. Ngapain buka gerbang kalau masih ditodong senjata? Akibatnya, status quo yang mematikan itu terus berlanjut. Dan iklim ketidakpercayaan yang ekstrim gara-gara pengkhianatan diplomatik berulang ini melahirkan insiden yang kita sebut di awal di awal diskusi kita tadi. Insiden pesawat terbang itu ya? Iya, penerbangan Profesor Muhammad Marandi. Beliau ini kan akademisi Universitas Tehran yang lahir di AS dan bagian dari tim perunding di Islamabad itu kan? Benar. Saat perjalanan pulang dari meja negosiasi yang hancur berantakan itu, Marandi bersaksi kalau semua orang di kabin pesawat yakin mereka bakal dibunuh di udara. Dan ini bukan cuma histeria tanpa dasar kan? Mereka punya alasan kuat buat takut. Jauh dari histeria. Kalkulasi mereka itu sangat rasional. Mearsheimer mencatat kalau Israel punya doktrin taktis yang namanya operasi dekapitasi. Dekapitasi maksudnya potong kepala? Iya, secara kiasan. Ini prosedur operasi standar buat mengeliminasi tokoh kunci musuh lewat serangan presisi. Dan mereka udah ngelakuin ini berkali-kali di sana. Delegasi Iran sadar betul perlindungan diplomatik mereka udah menguap. Makanya pilot mereka panik. Iya, menghadapi ancaman rudal, pilot mereka mutusin satu-satunya cara buat selamat adalah mematikan semua komunikasi radio, mengubah rute diam-diam, dan mendarat darurat di bandara lain. Gila. Ketika utusan diplomatik harus terbang menghindar kayak pesawat tempur di zona perang cuma buat pulang ke rumah, itu adalah deklarasi kalau tatanan internasional kita udah hancur. Bener-bener hancur. Dan efek domino dari kehancuran ini nyebar cepet banget ke laut lepas. Sumber kita ngungkapin eskalasi taktis lain yang ngelibatin kapal kargo.
Yang disita itu ya? Iya, pasukan yang berafiliasi dengan militer AS bermanuver naikin sebuah kapal kargo Iran yang kebetulan lagi kosong. Mereka ngerusak mesinnya dan nyita kapal itu. AS mungkin ngelihat ini kayak unjuk kekuatan kecil-kecilan gitu ya? Mungkin, tapi Mirzaimer maksa kita ngelihat proyeksi jangka panjangnya. Tiongkok itu ngimpor jutaan barel minyak lewat jalur yang sama loh. Gimana kalau sebagai balasan, Iran mutusin buat meriksa atau ngentiin kapal tanker Tiongkok? Waduh, Beijing jelas nggak bakal cuma ngirim surat protes. Ekonomi mereka bergantung banget sama minyak itu. Betul, Mirzaimer memproyeksikan Tiongkok nggak akan tinggal diam. Langkah logis mereka adalah mengerahkan pengawal militer ke lautan buat ngedampingin kapal tanker mereka. Atau bahkan lebih parah lagi, Ya, dalam skenario yang lebih tajam, mereka bisa mempersenjatai kapal-kapal kargo itu pakai sistem pertahanan udara portable, kayak rudal manpads, sama senapan mesin berat. buat nembak jatuh helikopter yang nyoba nyita mereka di laut. Persis. Nah, kalau kapal komersial Tiongkok berubah jadi benteng bersenjata dan helikopter AS atau sekutu mendekat, apakah AS siap memicu konfrontasi bersenjata langsung sama Tiongkok? Saya rasa enggak. Mearsheimer setuju. Washington pasti mundur, karena perang terbuka sama Tiongkok itu mimpi buruk logistik yang nggak mereka inginkan sama sekali. Analisis ini benar-benar menggeser paradigma konfliknya ya. Ini bukan cuma sengketa regional lagi antara AS, Israel, dan Iran. Sama sekali bukan. Kekuatan global kayak Tiongkok, Rusia, bahkan Korea Utara itu punya kepentingan strategis absolut buat mastiin Iran nggak kalah. Karena kalau Iran jatuh, ES bakal dapat keuntungan besar di Eurasia. Betul. Makanya poros ini terus nyalurin dukungan logistik dan ekonomi ke Teheran. Kita lagi ngelihat garis patahan geopolitik global. Di satu sisi ada AS dan Israel, di sisi lain ada aliansi de facto antara Iran, Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara. Wow, jadi kalau kita tarik lensa kita mundur ya, buat ngelihat benang merah dari semua obrolan kita hari ini, kesimpulannya lumayan mengejutkan. Kekuatan perangkat keras militer, kayak rudal siluman, jet tempur, kapal induk, ternyata bisa jadi nggak relevan kalau nggak dibarengi strategi yang koheren. Ya, kehebatan di udara nggak bisa mecahin masalah geografis di darat. Dan blokade laut malah jadi bumerang yang memicu inflasi dunia. Dan yang lebih miris, upaya damai yang udah di depan mata bisa hancur gitu aja cuma karena elit politik domestik lebih mentingin tekanan lobby daripada stabilitas sistem internasional. Sangat disayangkan, tapi itu realitasnya. Nah, inilah kenapa Anda, para pendengar, nggak boleh cuma berhenti di judul berita aja. Memahami mekanisme di balik insiden ini tuh kunci. Perang ini bukan cuma urusan rudal di langit malam Timur Tengah. Betul, ini berdampak ke kehidupan kita sehari-hari. Keputusan JD Vance buat angkat telepon di Islamabad, atau ide gilanya Mike Waltz soal escalate to de-escalate. Itu semua adalah mekanisme nyata yang mentransmisikan rasa sakit langsung ke dompet Anda. Itulah alasan kenapa harga barang di swalayan melonjak. Iya, rantai pasok tersendat. Ini semua cerminan dari peta dunia yang lagi digambar ulang secara paksa lewat rentetan keputusan emosional di tengah kepanikan diplomasi. Realitas baru ini memaksa kita membongkar ulang definisi klasik tentang kekuatan. Parameter dominasi dunia itu tampaknya udah bergeser dari siapa yang punya senjata paling banyak ke siapa yang punya resiliensi paling kuat. Bener banget. Dan itu bawa kita ke pemikiran akhir yang mau kami tinggalkan buat Anda renungkan. Kalau armada militer paling superior dalam sejarah, ditambah sanksi ekonomi paling brutal, ternyata gagal menundukkan sebuah negara yang ngunci selat strategis dunia? Pertanyaannya, Apakah kita saat ini lagi berdiri di ujung senja era negara adidaya? Kedepannya, apakah pemenang peperangan modern nggak lagi ditentukan oleh siapa yang punya armada jet tempur terbanyak, melainkan oleh siapa yang paling mampu menelan rasa sakit dan bertahan di tengah resesi tanpa mengalami keruntuhan sosial? sebuah paradoks yang mungkin bakal mendefinisikan dekade kita ke depan. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak karena Anda udah meluangkan waktu berharga Anda buat ngebedah kedalaman matriks konflik ini bareng kami. Sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita yang berikutnya.
Bener banget, dan itu bawa kita ke pemikiran akhir yang mau kami tinggalkan buat Anda renungkan. Kalau armada militer paling superior dalam sejarah, ditambah sanksi ekonomi paling brutal, ternyata gagal menundukkan sebuah negara yang ngunci selat strategis dunia, Pertanyaannya, apakah kita saat ini lagi berdiri di ujung senja era negara adidaya? Kedepannya, apakah pemenang peperangan modern nggak lagi ditentukan oleh siapa yang punya armada jet tempur terbanyak, melainkan oleh siapa yang paling mampu menelan rasa sakit dan bertahan di tengah resesi tanpa mengalami keruntuhan sosial? Sebuah paradoks yang mungkin bakal mendefinisikan dekade kita ke depan. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak karena Anda udah meluangkan waktu berharga Anda buat ngebedah kedalaman matriks konflik ini bareng kami. Sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita yang berikutnya.